Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Fayumi dengan NIM 223111044. Saya berasal dari kelas 4B. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi topografi, di mana di video ini saya akan membahas ekstremitas kranial di bagian regio antebracii dan regio manus. Di regio antebracii terbagi menjadi dua sifat muskulus, yaitu muskulus yang bersifat ekstensor dan fleksor. Perlu kita ketahui, muskulus yang bersifat ekstensor adalah salah satu muskulus yang meningkatkan sudut antara anggota-anggota tubuh, seperti dengan meluruskan siku atau lutut, atau menekuk pergelangan tangan atau tulang belakang ke belakang. Sedangkan muskulus yang bersifat fleksor adalah muskulus yang berfungsi untuk menekuk atau membekuk bagian tubuh kita. Pertama, kita akan membahas muskulus yang yang bersifat ekstensor. Di gambar ini kita dapat melihat pada nomor 1 muskulus extensor carpi radialis. Muskulus extensor carpi radialis ini merupakan muskulus terbesar dalam kelompok muskulus extensor. Hampir semua bagian dari sisi muskulus ini berjalan di sisi kranial os radius. Fungsi dari muskulus nomor 1 ini yaitu ekstensi dan fiksasi persendian karpal dan fleksi persendian siku. Lanjut pada muskulus kedua, kita dapat melihat muskulus extensor digitorum communis. Muskulus ini merupakan muskulus extensor yang lebih kompleks, teman-teman. Fungsi muskulus ini yaitu untuk mengekstensikan persendian karpal dan digiti, mengfleksikan persendian siku. Ketiga, kita lanjut di masih muskulus extensor, kita dapat melihat muskulus extensor digiti 4 proprius. Muskulus ini merupakan muskulus yang terletak paling belakang yang berfungsi sebagai ekstensor, teman-teman. Lanjut ke muskulus nomor 4, kita dapat melihat muskulus extensor capri oblius. Muskulus ini memiliki ciri tipis dan berbentuk lembaran serta terletak lebih profunda dibanding kelompok muskulus extensor yang lain. Fungsi dari muskulus ini mengekstensikan persendian karpal. Lanjut ke gambar kedua, kita dapat melihat muskulus yang bersifat ekstensor pada gambar kedua ini. Di nomor 1 kita dapat melihat muskulus carpi radialis, fungsinya menggerakkan pada sendi pergelangan tangan. Kedua, kita dapat melihat muskulus extensor digiti 3 proprius. Fungsi dari muskulus ini yaitu menggerakkan dan memperpanjang kaki belakang. Ketiga, kita dapat melihat muskulus extensor digitorum communis. Keempat, kita dapat melihat muskulus capri obliquus yang berfungsi menggerakkan tangan ke arah dorsal atau atas, teman-teman. 5, kita dapat melihat caput ulnaris atau muskulus flexoris digitorum profundo. Fungsi dari muskulus ini yaitu melakukan fleksi sendi. 6, kita dapat melihat muskulus digiti extensor digiti 4 proprius. Ke-7, kita dapat melihat muskulus extensor carpi ulnaris atau muskulus ulnaris lateralis. Oke, next kita ke bagian regio antebracii dan manus yang bersifat fleksor. Di gambar pertama kita dapat melihat muskulus pronator teres. Muskulus ini digambarkan sebagai suatu muskulus yang lemah berupa pita sempit yang berada pada permukaan medial siku, membentang menuju batas medial os radius. Fungsi dari muskulus ini, teman-teman, yaitu menghasilkan sedikit fleksi bagi sendi siku. Lanjut ke muskulus yang kedua ini, yang ini dan ini. Muskulus flexor carpi radialis. Fungsi dari muskulus ini adalah memfleksikan persendian karpal dan mengekstensikan siku. Lanjut ke muskulus yang ketiga, kita dapat melihat muskulus flexor carpi ulnaris. Muskulus carpi ulnaris berstruktur lebar sangat tipis, berupa lembaran muskulus yang berasal dari dua origo yang sebagian menutupi bekas kelompok muskulus yang bersifat fleksor. Muskulus ini membentang secara superficial pada wilayah caudomedial lengan bawah. Fungsi dari muskulus nomor 3 ini yaitu untuk memfleksikan persendian karpal dan mengekstensikan siku. Di sini nomor 4 ini kita dapat melihat os radius
Di nomor 5 kita dapat melihat retinaculum. Next kita lanjut ke gambar muskulus bersifat flexor selanjutnya. Nomor 1 kita dapat melihat muskulus flexor carpi ulnaris. Di nomor 2 kita dapat melihat muskulus flexor digitorum superficialis. Muskulus ini kadang-kadang berada pada origonya bergabung dengan muskulus flexor carpi ulnaris. Muskulus ini terbagi menjadi dua perut, superficialis dan profundal. Fungsi dari muskulus ini memfleksikan digiti dan carpi serta mengekstensikan sendi siku. Lanjut ke muskulus nomor 3 yaitu muskulus flexor digitorum profundo. Terdiri dari 3 kaput yaitu kaput radial, kaput humeral, dan kaput ulnar. Kaput humeral adalah kaput yang terbesar di radial profunda dan kaput ulnar adalah kaput yang paling lateral atau kaput luar. Fungsi dari muskulus ini yaitu memfleksikan digiti dan carpi serta mengekstensikan siku. Muskulus flexor digitorum merupakan pembahasan muskulus terakhir, teman-teman. Kita lanjut ke muskulus selanjutnya yaitu muskulus flexor digitorum, ada nomor 6 ini, dan nomor 7 muskulus carpi radialis. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.